Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan-kenikmatan, yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yang salah satunya adalah kewajiban puasa ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dinul haq, agama Islam, yakni dinul haq, yang telah membawakan kita dinul haq, yakni agama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tujuan daripada diturunkannya Al-Quran adalah bil huda, yaitu bagaimana Al-Quran ini akan menjadi petunjuk kepada hamba-hambanya. Bagaimana Al-Quran ini sebagai petunjuk? Tentunya Al-Quran ini akan menjadi petunjuk ketika Al-Quran ini dapat merubah daripada perilaku atau merubah daripada akhlak daripada pembacanya. Dalam hal ini, seorang sahabat yakni Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seorang pembaca Al-Quran haruslah senantiasa berbeda dengan yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang bagi liqari'il Quran ayyu'rifa bighairihi idzan nasu naimun. Seorang pembaca Al-Quran, seorang ahli Quran, seorang yang belajar tentang Al-Quran, yang rajin terhadap Al-Quran dalam membacanya, maka dia harus berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana perbedaannya? Idzan nasu naim. Seorang yang rajin dengan Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'annya, mentadabbur Al-Qur'an, maka pada malam hari dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika orang tidur, dia pun bangun. Bangun untuk apa? Tentunya bangun untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Orang yang rajin dengan Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang akan senantiasa membangunkannya. Inilah perbedaannya ahli Quran. Maka Al-Quran ini akan merubah perilakunya. Seorang yang membaca Al-Quran akan senantiasa bangun di tengah malam ketika manusia tidur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seorang ahli Quran, wa bin nahar idzan nasu yuftirun. Dia harus berbeda jika ingin Al-Quran ini akan merubah daripada dirinya. Maka seorang yang rajin dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, ahlul Quran, dia senantiasa berbeda di waktu siang hari. Ketika orang-orang yuftirun, makan. Ketika orang-orang sedang enak makan pada waktu siang hari, maka seorang ahli Quran, dia pun berpuasa. Dia menahan hawa nafsunya. Inilah yang ahli Quran, yang senantiasa merubah daripada perilakunya. Yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, seorang ahli Quran itu wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika orang-orang sedang tertawa terbahak-bahak, senang, dia pun dalam kesendiriannya, seorang ahli Quran yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, dia pun menangis akan dosa-dosanya, menangisi daripada
maksiatnya kepada Allah. Inilah yang ahli Quran. Maka orang ahli Quran wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dia menangisi daripada dosa-dosanya tatkala orang pun tertawa. Selanjutnya adalah yang keempat, orang ahli Quran, yaitu wa biwara'ihi idzan nasu yukhlitun. Ketika orang-orang sudah tidak mengenal daripada haram dan halal dan haram, tidak peduli dengan halal dan haram, apapun dia lakukan, apapun dia makan, maka seorang ahli Quran, seorang yang rajin baca Al-Quran, akan dirubah hidupnya oleh Al-Quran, akan dirubah perilakunya oleh Al-Quran. Maka ahli Quran senantiasa dia memilih mana yang halal, mana yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, kata Ibnu Mas'ud, Al-Quran akan merubah dirinya, yaitu wa bisumtihi idzan nasu yakhudun. Orang yang rajin dengan Al-Quran, orang ahli Quran, tentunya akan dirubah perilakunya tatkala orang-orang banyak melakukan suatu yang sia-sia, banyak mengeluarkan perkataan yang lagha, yang sia-sia, maka seorang ahli Quran akan berubah perilakunya, akan berbeda dengan yang lainnya, yaitu dia pun terdiam. Dia memilih daripada membaca Al-Quran, mengeluarkan perkataan ataupun perbuatan yang bermanfaat. Dia akan berbeda dengan orang-orang yang tidak memanfaatkan daripada waktunya. Wa bisumtihi idzan nasu yakhudun. Dan yang terakhir, Al-Quran akan merubah daripada dirinya, yaitu wa bi khusu'ihi idzan nasu yahtalun. Kata Ibnu Mas'ud bahwa Al-Quran itu akan merubah daripada perilakunya ketika tatkala orang-orang menyombongkan daripada ilmunya, menyombongkan daripada kekayaan yang dimilikinya, dia sombong terhadap apa yang sedang dimilikinya, maka seorang ahli Quran akan dipelihara, akan senantiasa berbeda dengan yang lainnya, yaitu ahli Quran akan selalu tawadhu, tidak pernah menyombongkan apa yang dimilikinya, hafalan Quran yang dimilikinya, dia selalu tawadhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran yang senantiasa dirubah perilaku kita oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran itu pun akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, jalan bukan jalan daripada kebatilan. Akan kita diarahkan daripada jalan-jalan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar.
hujjatan